Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhir. Kaum muslimin yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini untuk bisa menyuburkan rohani kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Kemudian salawat beriring salam mari pula kita sanjungkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk anak dan kerabat kita nanti, akan termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Pemirsa Dumevision yang berbahagia, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peran ilmu terhadap ibadah. Antara ilmu dengan ibadah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka oleh sebab itu ayat yang pertama turunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perintah untuk beribadah, tetapi Allah turunkan pertama Iqra, yaitu Bismi rabbikal ladzi khalaq, menyuruh kita untuk membaca. Dengan kita membaca, memahami, kita akan dapat melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah gambarkan keadaan ibadah bangsa kita melalui seorang warga kita, melalui mimpinya. 2 bulan yang lalu, salah seorang bermimpi dan menanyakan kepada seorang kiai yang mampu mengartikan mimpinya bagaimana keadaan ibadah bangsa kita. Mimpi pertama, dia bermimpi beruduk di sebuah masjid. Di tempat uduk itu penuh dengan najis, baik najis manusia ataupun najis binatang. Yang kedua, mimpinya di saat melaksanakan sholat berjemaah, dia melihat jemaahnya banyak menggunakan anduk saja. Maka Pak Kiai itu mengartikan mimpi daripada warga itu tersebut. Mimpi pertama yaitu banyaknya najis di tempat uduk, ternyata orang tetap beruduk, kaum muslimin yang berbahagia. Apa arti mimpi itu? Pak Kiai mengatakan bahwa ibadah bangsa kita hari ini bercampur dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang merusakkan terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan. Kita senang melaksanakan ibadah-ibadah, kita rajin beribadah kepada Allah, salat kita laksanakan, puasa kita kerjakan, bahkan haji pun kita laksanakan, jemaah yang berbahagia. Bahkan bangsa kita termasuk jemaah haji yang banyak setiap tahun melaksanakan ibadah ke Mekah Al-Mukarramah. Tak mampu haji, bahkan umrah dilaksanakan. Begitu rajinnya bangsa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibadah laksanakan, bermaksiat pun juga dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan maksiat yang kita lakukan, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan keluarga, kita mengagungkan harta benda, kita mengagungkan jabatan dan kekuasaan melebihi daripada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh bangsa kita yang mampu merusakkan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat
Pemirsa yang berbahagia, arti mimpi yang diartikan oleh kiai ini betul-betul terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Sampai hari ini tak pernah selesai persoalan yang diselesaikan oleh negara kita, korupsi, penyelewengan dan sebagainya, sementara ibadah pun juga kita laksanakan. Maka ibadah yang dicampur dengan perbuatan maksiat, maka ibadah itu tidak berarti buat orang-orang yang melaksanakannya. Itu arti mimpi pertama yang diartikan oleh kiai tersebut. Mimpi kedua dari warga kita itu, di saat dia melaksanakan berjemaah, dia banyak melihat orang memakai anduk. Apa artinya? Dia mengartikan bahwa masyarakat Indonesia, khusus agama Islam, melaksanakan ibadah tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Mereka tidak memahami, tidak mengerti terhadap apa yang mereka laksanakan, sehingga peran daripada ibadah itu tak mampu menjadi kekuatan dan podamen untuk menghalangi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Dumai Vision yang berbahagia, berangkat dari dua hal itu, maka dapat dibagi tiga kelompok keadaan bangsa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dalam melaksanakan ibadah sholat. Pertama, melaksanakan ibadah itu karena terpaksa atau hanya karena kewajiban saja. Apabila kita melaksanakan ibadah hanya karena kewajiban, kita tidak akan memperhatikan hal-hal yang terkandung dalam ibadah yang kita laksanakan itu, sehingga ibadah yang kita laksanakan kurang berarti terhadap kita. Baik penampilan kita, pakaian kita, bacaan-bacaannya tidak kita perhatikan karena kita hanya melepaskan kewajiban saja di dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, orang melaksanakan ibadah kepada Allah hanya untuk mendapatkan surga atau pahala. Orang yang beribadah untuk mendapatkan surga dan pahala akan lebih baik dari orang yang melaksanakan ibadah hanya melepaskan kewajiban, mulai dari para pakaiannya, penampilannya, termasuk bacaan-bacaan dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi yang ketiga yaitu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Dumai Vision yang berbahagia, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah yang kita laksanakan, kita hanya mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, seorang ahli sufi mengatakan, dia lebih redha masuk neraka Allah asalkan Allah redha kepadanya daripada dia masuk surga Allah tapi Allah tidak redha kepadanya. Kaum muslimin, pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini mari kita buka satu hikayat sebagai iktibar buat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ahli ibadah diceritakan dalam buku Petunjuk Jalan yang Lurus. Waktu itu seorang ahli ibadah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Setelah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat dihisab oleh Allah ibadahnya, ternyata pahala kebaikan lebih banyak daripada kesalahannya. Maka Allah persilakan dia masuk surga Allah dengan rahmat Allah. Di saat itu ahli ibadah protes, "Ya Allah, saya ingin masuk surgamu dengan ibadah yang saya laksanakan." Maka dialog antara Allah dan ahli ibadah itu, Allah mengatakan, "Kamu siapa? Saya adalah hambamu. Siapa yang menciptakan kamu? Adalah Allah. Kamu tinggal di mana? Saya di bumi. Siapa yang ciptakan bumi? Allah.
Kamu beribadah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarkah kamu sombong kepadaku dengan ibadah yang kamu laksanakan? Dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali bersujud minta ampun kepada Allah karena niatnya selama ini beribadah untuk mendapatkan pahala dan surga, ternyata hanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai hari ini mari kita beribadah untuk mendapatkan rahmat. Semoga apapun yang dijanjikan oleh Allah diberikan kepada kita semuanya. Hal itu bisa kita peroleh apabila kita memiliki ilmu pengetahuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ceramah yang singkat ini mampu dibahan renungan buat kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.